Oke, marilah kita mulai pembelajaran malam hari ini. Sambil campur suara dari masjid, nggak apa-apa ya? Masih kedengeran kan suaraku? Aman, Kak. Oke. Jadi kita pelajari dasarnya terlebih dahulu terkait aplikasi 3S, yaitu SDKI, SLKI, dan SIKI, di mana ini memang pondasinya seorang perawat ya, mulai dari kuliah sampai nanti teman-teman bekerja akan terus berhubungan dengan yang namanya 3S ini, selagi belum diganti namanya ya, kalau masih 3S. Kita mulai dari yang pertama. Nah, ini nanti yang mau kita bahas dari mulai proses penegakan diagnosis, penentuan luaran, penentuan intervensi keperawatan, kemudian cara penulisan diagnosisnya seperti apa yang benar, penulisan luaran yang benar seperti apa, dan penulisan intervensi keperawatan itu yang betul seperti apa. Dan ada juga yang kita bahas yaitu gimana aplikasi penegakan diagnosa sesuai dengan SDKI, kalau luaran sesuai dengan SLKI, dan intervensi sesuai dengan SIKI. Nah, proses penegakan diagnosis dan penentuan luaran serta intervensi keperawatan itu adalah sebuah proses menarik kesimpulan dari masalah yang dialami pasien menggunakan clinical judgment atau penilaian klinis, di mana didasarkan dari semua penetapan baik diagnosa, intervensi, luaran, itu kita merujuk kepada SDKI, SLKI, dan SIKI. Mungkin teman-teman dulu itu kalau pas waktu aku masih kuliah, itu pakainya diagnosanya itu pakai Nanda Niknok, hampir sama dengan SDKI, SLKI, dan SIKI, cuma bedanya kalau Nanda Niknok itu teman-teman akan kesusahan untuk menerjemahkan, soalnya bukunya bahasa Inggris. Nggak ada yang bahasa Indonesia kalau Nanda Niknok. Kalau SDK, DKS ini sudah menurutku sudah memudahkan teman-teman dalam proses pembelajaran karena memang pakai bahasanya bahasa Indonesia. Coba kalau masih bahasa Inggris pasti apa ya, diterjemahkan antara Nevia dengan Riham pasti berbeda penerjemahannya ya. Makanya ini disetarakan dengan bahasa Indonesia. Kita break istirahat adzan sebentar aja ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang namanya tahapan penegakan diagnosa serta penentuan dari luaran dan intervensinya. Gimana sih Kak caranya? Oke, yang pertama pastinya kita sudah punya kasus ya. Entah itu kasus yang memang kita dapatkan langsung secara pengkajian langsung ke pasien saat kita PKL ataupun lagi profesi, ataupun kita dapatnya dari dosen kayak yang kasus yang tugas-tugas askep itu. Yang pertama kita lakukan adalah kita analisa datanya yang ada di kasus tersebut. Kita bandingkan dengan nilai normal yang pertama. Kenapa? Karena kita untuk mengetahui ada masalah atau tidaknya di sebuah kasus itu, kita lihat dari pemeriksaan normalnya. Kalau semisal pasiennya itu normalnya suara parunya vesikuler, ternyata di kasus itu ada suara nafas rongki, berarti sudah ada gangguan di pernafasannya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, modal awal untuk teman-teman mahasiswa itu hafalkan nilai normal terlebih dahulu. Mulai dari nilai normal TTV, tekanan darah, heart rate, respirasi, suhu, saturasi, itu minimal hafal itu dulu. Kalau mau lebih banyak lagi yang dihafal, hafalkan nilai-nilai lab. Nilai-nilai lab itu aku pernah bikin VT ada di TikTok, monggo teman-teman kalau mau cari ke sana atau nanti tak coba carikan linknya nanti tak share. Itu nanti dihafalkan karena itu modal dasar sekali untuk kalian itu mau mengerjakan askep. Karena kan di sebuah kasus itu kan pasti ada TTV pasti, kemudian kadang-kadang juga ada dimunculkan data labnya. Jadi pas waktu ngelihat, oh ini ada masalah di sini nih, soalnya tensinya turun atau tensinya naik. Oh, ada masalah di suhu nih, soalnya suhunya lebih dari nilai normal, seperti itu. Setelah itu kita kelompokkan data. Nah, kelompokkan data itu caranya gimana, Kak? Kita lihat dari kasus tersebut itu ada masalah di sistem apa saja. Kita kan sebelumnya sudah belajar banyak sistem ya, ya respirasi, ya kardiovaskuler, integumen dan lain-lain. Itu kalian kelompokkan sesuai dengan permasalahan per sistem, ya.
per sistem. Semisal, oh ini ada masalah di bersihan jalan, ada masalah di pernafasannya. Kumpulkan dari kasus data-data yang menunjukkan ada masalah di pernafasan itu dikumpulkan dulu. Setelah sudah dikelompokkan, baru kita identifikasi kira-kira masalahnya apa ya, gitu kan. Kita masuk ke step yang kedua, kita identifikasi masalahnya yang muncul itu apa. Nah, masalah itu atau diagnosa itu ada 3 macam. Ada diagnosa aktual itu yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi saat ini, atau diagnosa resiko. Diagnosa resiko itu diagnosa belum terjadi tapi bisa saja terjadi. Contohnya gini, pada pasien-pasien yang terdapat luka terbuka, entah itu luka bekas operasi atau luka bekas sayatan, karena luka itu kan tempat untuk bakteri masuk. Nah, itu bisa menimbulkan terjadinya resiko infeksi. Nah, diagnosa pada pasien luka itu salah satunya bisa diangkat diagnosa resiko infeksi. Belum terjadi infeksi, tapi kalau tidak diatasi bisa beresiko ke infeksi. Itu namanya diagnosa resiko. Kalau diagnosa promkes itu atau diagnosa promosi kesehatan, itu contohnya diagnosa yang menunjukkan bahwa pasien ini ingin meningkatkan derajat kesehatannya ya. Itu ada banyak, misal kesiapan untuk meningkatkan kebutuhan nutrisi dan lain-lain. Itu nanti ada satu-satu di SDKI. Kemudian kita rumuskan dari tadi ketemu masalahnya, oh ada masalah di sistem respirasi sama kardiovaskular Kak. Terus langsung dibuka. Sekarang coba buka SDKI-nya. Di SDKI itu kan ada per sistem ya, digolongkannya itu per sistem. Ada sistem respirasi sendiri ya, subkategori. Coba dibuka dulu di halaman depannya SDKI yang daftar isi. Itu kan ada kategori fisiologis, subkategorinya ada respirasi. Nah, di respirasi itu kan ada banyak, ada bersihan jalan nafas, ada gangguan penyampaian ventilator, gangguan pertukaran gas, gangguan ventilasi spontan, sampai resiko aspirasi. Itu nanti data yang sudah kamu kelompokkan permasalahan di respirasi itu, teman-teman cocokkan dengan data yang ada di diagnosa. Kira-kira lebih cocok ke diagnosa yang mana? Caranya seperti itu, ya. Kemudian, Kak, ini ada masalah di sirkulasi, masalah di jantungnya. Nah, ini kan ada banyak diagnosa. Data-data yang muncul dicocokkan juga dengan diagnosa-diagnosa yang ada di subkategori sirkulasi. Sampai pencarian ini udah paham belum, Rek? Kalau belum paham langsung nanya ya. Ini kan cuma bertiga aja ya. Ada yang belum paham? Nyampe sini? Halo? Halo? Lanjut ya. Kemudian setelah kita tentukan lebih cocok ke diagnosa yang mana, nanti penentuan atau ketentuan tulisannya itu ada yang namanya ketentuan penulisan 3 part sama 2 part. Ya, nanti itu aku jelaskan di belakang. Kemudian setelah kamu rumuskan diagnosa, kamu tentukan kriteria hasil dari diagnosa yang kamu ambil. Nah, setelah kamu tentukan kriteria hasil, baru kita tentukan intervensinya apa ya, untuk mengatasi masalah yang muncul. Kemudian, nah ini cara penulisan diagnosa keperawatan. Penulisan diagnosa keperawatan itu ada 3 macam. Ada aktual, resiko, sama promkes. Di mana aktual itu ada masalah berhubungan dengan penyebab, DD itu dibuktikan dengan tanda gejalanya. Coba kita buka di halaman bersihan jalan nafas. Ayo Kak Riham dan Kak Nervia buka dulu di bersihan jalan nafas. Di situ ada yang namanya definisi. Nah, definisi di SDKI ada definisi, ada penyebab, ada gejala dan tanda mayor, ya. Nah, aktual itu penulisannya itu masalahnya apa? Bersihan jalan nafas tidak efektif. BD itu berhubungan dengan penyebabnya apa? Nah, di sini kan ada penyebabnya 1 sampai 10. Itu tinggal dipilih dan disesuaikan dengan kondisi pasiennya.
Contoh kalau semisal pasiennya ini ada dahak yang menumpuk dan nggak bisa keluar, berarti BD-nya itu sekresi yang tertahan. Kemudian DD itu apa, Kak? DD itu dibuktikan dengan apa? Kamu bisa menegakkan diagnosa bersihan jalan nafas itu buktinya apa? Nah, buktinya itu dengan tanda gejala yang muncul. Nah, di sini kan ada tanda gejala mayor, ada tanda gejala minor. Ya, di buku SDKI-nya, tanda gejala mayor itu adalah tanda gejala yang wajib ditemukan saat kalian menentukan diagnosa. Ya, coba dibuka bersihan jalan nafas. Di sini ada tanda mayor dan minor. Mayornya untuk subjektifnya nggak ada, tapi objektifnya ada 5. Ada batuk tidak efektif, ada tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengi, wheezing atau rongki kering, dan yang terakhir mekonium. Ya, itu mayor. Terus gejala tanda minor itu apa, Kak? Gejala tanda minor itu gejala yang kalau semisal teman-teman temukan, itu nggak apa-apa dimasukkan sebagai bukti atau dimasukkan sebagai DD atau tanda gejala. Kalaupun tidak teman-teman temukan di kasus itu nggak apa-apa. Jadi kalau dalam Islam itu hukumnya sunnah ya. Minor tuh hukumnya sunnah, ditemukan nggak apa-apa, nggak ditemukan juga nggak apa-apa. Tapi kalau mayor itu hukumnya wajib. Kamu menegakkan diagnosa itu, tanda gejala mayor itu wajib ada ya. Kemudian untuk diagnosa resiko, itu penulisannya berbeda dengan diagnosa aktual, di mana diagnosa resiko itu yang dituliskan hanya masalah dibuktikan dengan faktor resiko. Coba dibuka untuk diagnosa resiko itu, resiko cedera, halaman 294, dia di belakang ya. Di subkategori keamanan dan proteksi, dibuka dulu, 294. Sudah ya. Nah, di sini kan ada diagnosa resiko cedera. Kalau resiko itu belum terjadi cedera, tapi berpotensi mengalami cedera, ya. Nah, penulisannya resiko cedera dibuktikan dengan, nah di sini kan ada faktor resiko, ada eksternal, ada internal. Teman-teman boleh pilih salah satu. Kak, kalau semisal faktor resikonya ada 2 atau ada 3, boleh nggak dimasukkan semua? Boleh, dengan catatan harus sesuai dengan kondisi pasiennya, ya. Jadi untuk penyebab ataupun faktor resiko itu boleh dimasukkan lebih dari 1 dengan catatan harus sesuai dengan kondisi pasiennya, kayak gitu. Kemudian diagnosa itu ada yang namanya diagnosa promkes atau promosi kesehatan. Kak, kalau aku Riham kita berdua aja ya, nggak apa-apa ya. Kita berdua aja, Sister Vina nggak bisa, nggak apa-apa. Kemudian diagnosa ini loh, Dok, diagnosa pemeliharaan kesehatan, salah, diagnosa promkes itu contohnya ini, coba kamu buka di subkategori kebersihan diri, yaitu kesiapan peningkatan pengetahuan, halaman 251. Di halaman 251, itu kan ada diagnosa, mana tadi ya? Ada diagnosa kesiapan peningkatan pengetahuan. Nah, kalau diagnosa kesiapan peningkatan pengetahuan itu yang dituliskan masalahnya itu diagnosanya apa, dibuktikan dengan tanda gejala. Nah, di sini kan ada tanda gejalanya ya, gejala mayor sama minor. Nah, nanti tinggal kamu pilih nih, dari mayor ada apa aja, dari minor ada apa aja yang muncul. Nah, untuk mayor dan minor tuh Rihan, ada ketentuannya, jadi nggak asal di sini nggak ada ya. Jadi nggak asal diambil. Coba kamu buka di bagian depan SDKI, itu kan ada kayak penjelasan di mana dijelaskan kalau diagnosa itu data mayornya harus 80% di halaman 9, paling depan. Paling depan. Ketemu nggak?
Ada ya. Nah, itu kan ada tanda gejala mayor sama tanda gejala minor. Tanda gejala mayor itu tanda gejala yang ditemukan sekitar 80% sampai 100% untuk validasi diagnosis. Sementara kalau minor, itu tanda gejala tidak harus ditemukan, namun jika ditemukan dapat mendukung penegakan diagnosis. Tadi gampangnya mayor itu wajib hukumnya, kalau minor itu sunnah, gitu ya. Nah, nanti Kak, kalau semisal di diagnosa aku itu kok nggak muncul sekitar 80% gimana dong? Nggak apa-apa, tapi yang penting datanya tuh banyak ya. Maksudnya gini, semisal di bersihan jalan nafas tadi ada 5 poin. Kalau 80% berarti harus 4 kan yang masuk. Kalau cuma 3 yang masuk bisa nggak diangkat? Bisa. Jadi itu ketentuan dari teori memang segitu, tapi kalau memang data gejalanya itu banyak mengarah ke sana, meskipun tidak mencapai 80% itu diagnosa juga bisa diangkat gitu ya. Oke, terus cara cara nyari diagnosanya tadi ya, kayak tadi kita lihat, kita analisa dulu datanya, kita kumpulkan masalah di respirasi apa, di sirkulasi apa, eliminasi apa, kemudian nutrisi cairan apa, bermodal apa? Bermodal kita paham nilai normalnya dari masing-masing TTV, kemudian nilai normal lab itu harus paham terlebih dahulu. Kalau sudah kita kumpulkan, kita lihat, "Oh Kak, ini ada masalah di nutrisi dan cairan." Nah, ini ada banyak diagnosa, dibuka satu-satu. Karena kita masih baru belajar, kita buka satu-satu. Berat badan berlebih ada nggak ya? Cocok nggak ya dengan pasienku? Oh, nggak cocok. Oke, ganti lagi. Defisit nutrisi cocok nggak ya? Oh, nggak cocok ya ternyata. Kita ganti, kita cari terus sampai ketemu di nutrisi dan cairan. Nanti kalau udah ketemu, tegakkan diagnosanya, baru penulisannya. Kalau memang dia masalahnya aktual, bukan masalah risiko, ya penulisannya masalahnya apa, berhubungan dengan penyebabnya apa, kemudian tanda gejalanya apa. Ya, kalau masalah resiko tuh tandanya gimana Kak? Resiko tuh berarti ya kalau semisal diagnosanya ada kata-kata resiko, berarti dia itu masalah yang belum terjadi. Kalau yang promkes biasanya tuh ditandai adanya kesiapan, peningkatan, kayak gitu-gitu. Pokoknya depannya ada kesiapan-kesiapan itu rata-rata promkes ya. Oke, itu untuk diagnosa keperawatan. Nanti kita langsung praktek di soal aja. Di kasusnya ya. Kemudian sekarang buku SLKI Riham, temen kamu buka Riham. Riham orang mana sih Ham? Purwakarta, tapi Oh, sekarang berarti lagi di Cimahi. berarti paham bahasa Jawa ya. Purwakarta ini kakak Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Oh iya 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 berarti nggak Iya. paham. Oke oke oke. Purwokerto ya yang Jawa Jawa Tengah itu. Lanjut ya. Ini ada penulisan luaran keperawatan. Nah, penulisan luaran keperawatan atau SLKI atau kriteria hasil ya yang biasanya teman-teman tahu itu ada metodenya dua, ada yang manual yang kita tulis tangan atau ada yang menggunakan dokumentasi berbasis komputer. Nah, kalau yang manual itu biasanya dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang masih proses pembelajaran kayak kayak Riham yang masih belajar itu biasanya pakai metode manual. Cara penulisannya gimana Kak? Nih, cara penulisannya adalah setelah dilakukan intervensi keperawatan selama berapa kali berapa, maka luaran keperawatannya itu apa, nanti aku ajarin cara nyarinya, terus ekspektasinya apa, dengan kriteria hasil 1, 2, 3, 4, baru nanti dinilai. Nah, sekarang buka buku SLKI-nya. Sebentar aku tak buka buku SLKI juga. Buku SLKI. Di mana ya? Di sana. Sebentar ya, Rian. Alhamdulillah. Oke, kita buka buku SLKI-nya. Nah, kalau buku SLKI itu cara nyarinya itu bukan dari depan ya, Dok. Kita nyarinya tuh dari belakang. Dari belakang, kamu cari yang namanya tautan. Halaman berapa sih? Bentar tak buka. Tautan. Halaman 152 di belakang. Tautan. Ketemu? Ya, nah di sini tautan itu adalah apa ya?
jembatan untuk kamu untuk mempercepat mencari luaran. Nah, di sini kan ada banyak nih. Belakangnya kan ada diagnosa, semua diagnosa itu ada. Cara nyari HAM nanti nyarinya gini. Semisal masalahnya itu bersihan jalan nafas. Berarti langsung buka SLKI-nya di belakang tadi di tautan. Sekarang cari bersihan jalan nafas. Coba cari bersihan jalan nafas di tautan. Ketemu? Bersihan jalan napas tidak efektif bukan, Kak? Iya, betul. Udah Nggak ada. nyalain aja, nggak apa-apa. Ketemu ya, bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, di sini kan ada luaran utama sama luaran tambahan. Ada kan? Nah, luaran utama itu adalah kriteria hasil yang harus kamu ambil pertama kali. Jadi kita pakai yang luaran utama terlebih dahulu. Kemudian, Kak, luaran tambahan itu apa sih, Kak? Luaran tambahan itu kalau kriteria hasil dari luaran utama itu kurang mencukupi dari pasienmu atau sedikit, kamu rasa, loh kok ini cuma sedikit ya yang sesuai dengan pasienmu, bisa kamu tambahkan dari luaran tambahan, kayak gitu. Jadi yang kamu tuju pertama kali kalau nyari kriteria hasil, itu langsung ke luaran utama dulu. Kalau luaran utamanya kurang, baru bisa ke luaran tambahan. Tapi kalau di luaran utama udah banyak mencukupi, nggak usah nambah-nambah. Bikin repot nanti ya. Kita lanjut. Nah, di sini kan luaran utama itu namanya bersihan jalan nafas ya. Kita langsung balik ke bagian depan SLKI, kita cari bersihan jalan nafas. Ada namanya daftar luaran keperawatan. Nah, itu kan ada bersihan jalan nafas. Paling depan, setelah daftar isi ada daftar luaran keperawatan. Bersihan jalan nafas. Nah, itu halaman berapa tuh? Halaman 18. Ini aku buka. Halaman 18. Udah ketemu ya? Nah, di situ bersihan jalan nafas, ada definisinya apa, ada ekspektasinya apa. Nah, ekspektasi masing-masing diagnosa itu beda-beda ya, Nduk. Jadi nggak sama, nggak semuanya meningkat. Ada yang meningkat, ada yang membaik, ada yang menurun, tergantung dari kriteria hasilnya. Tergantung dari luarannya kok kriteria hasil. Nah, dari sini bawahnya kan ada kriteria hasilnya, ada banyak nih. Ada batu efektif, ada produksi sputum, mengi, wheezing, mekonium, dyspneu, ortopneu. Nah, bahasa-bahasa kayak dyspneu, ortopneu itu kamu harus paham. Oh, dyspneu itu sesek, sesek biasa itu dyspneu namanya. Kalau ortopneu apa, Kak? Ortopneu itu kalau dia berbaring semakin sesak. Ya, jadi kalau dia berbaring semakin sesak itu namanya ortopnu. Kemudian ada sulit bicara, sianosis, gelisah, frekuensi nafas, pola nafas. Nah, ini dimasukkan semua nggak kira-kira ke pasienku? Tidak ya, kita sesuaikan dengan kondisi pasien kita. Kalau di pasien kita ada data batu efektif, ya kita masukkan batu efektif. Kalau pasiennya besar, maksudnya pasien dewasa, nggak mungkin kan ada data mekonium. Mekonium kan untuk neonatus, jadi kita masukkan sesuai dengan pasien kita aja. Nah, contohnya seperti ini, kalau pasiennya batuknya awalnya tidak efektif, kita pengen setelah kita rawat, batuknya dia ini menjadi batuk yang efektif. Nah, angkanya dilihat dari mana sih, Kak? Nah, ini kan ada angka 1 sampai 5 nih ya. 1 sampai 5 atasnya itu kan beda-beda, Dok. Batuk efektif itu 1 itu menurun, 5 meningkat. Kalau produksi sputum 1 meningkat, 5 menurun. Jadi 1 sampai 5 itu interpretasinya beda-beda, nggak bisa disamakan. Ya, jadi harus kamu pahami lewat buka di SLKI-nya. Kalau semisal, oh 1 tuh menurun terus, enggak. 1 tuh ada kalanya meningkat, ada kalanya menurun, ada kalanya memburuk, tergantung dari kriteria hasil yang dipakai. Ini ada yang join lagi, ta. Halo Kak Putri Ayu, kita udah nyampe di SLKI, nanti aku ulang lagi ya. Kemudian di SLKI ini kita lagi buka bersihan jalan nafas Kak, yang luarannya. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Cara penulisannya kita balik lagi ke PPT ini. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama
Nah, kalau menentukan selama 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, itu sebenarnya tergantung dari perawatnya, dan kita menggunakan metode kira-kira. Contoh seperti ini, kalau pasienmu tuh nyeri ya, nyeri akibat jatuh, kira-kira kalau diatasi selama 1 kali 24 jam, nyerinya bisa teratasi nggak? Kalau semisal dia nanti dikasih obat dan lain-lain. Oh bisa, kalau nyeri ini harus segera diatasi, kalau tidak nanti pasiennya bisa merasa nggak nyaman dan lain-lain. Berarti cukup dengan 1 kali 24 jam saja. Terus contoh lagi, kalau semisal dia bersihan jalan nafas, kira-kira batuk itu bisa sembuh nggak dalam waktu 1 hari saja? Nggak bisa ya? Makanya kita butuh waktu kira-kira berapa nih? Kita pakai aja yang paling lama yaitu 3 kali 24 jam. Dengan harapan setelah kamu lakukan intervensi 3 kali 24 jam, batuknya itu bisa berkurang. Nah, penulisannya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka luaran keperawatannya apa tadi? Bersihan jalan nafas, maka bersihan jalan nafas ekspektasinya kan ada meningkat, masukkan ekspektasi meningkat, nggak pakai tulisan ekspektasi ya, jadi gini, maka bersihan jalan nafas meningkat, langsung ya, nggak pakai ekspektasi, dengan kriteria hasil, nah kriteria hasilnya di bawah ini disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kalau semisal di pasiennya produksi sputumnya banyak, berarti kita pengennya pasiennya ini setelah kita rawat, nilainya jadi maksimal di angka 5. Awalnya kan produksi sputum meningkat itu angka 1. Kita pengen nanti setelah kita rawat, pasiennya ini bisa mencapai di angka 5 atau produksi sputum. Sehingga sesaknya berkurang atau bersihan jalan nafasnya berkurang. Ya, kayak gitu ya. Jadi tulisannya produksi sputum menurun. Gitu. Kalau masih mahasiswa tulisannya seperti itu. Produksi sputum menurun. Kemudian batuk efektifnya meningkat. Gitu ya. Jadi patokan akhir kita, hasil intervensi itu ada di angka 5, cuma interpretasi dari angka 5 itu berbeda-beda, ada yang meningkat, ada yang menurun, ada yang membaik, tergantung dari masing-masing kriteria hasil. Jadi nggak bisa dipukul rata ya, kayak gitu. Itu untuk metode luaran keperawatan. Kemudian kalau metode dokumentasi yang berbasis komputer, cara melakukannya sama, cuma pakai skor, ya pakai skor, nggak pakai menurun meningkat. Contoh seperti ini, kalau tadi metodenya manual, kan batuk efektifnya kita pengen meningkat. Kalau yang pakai komputerisasi, seperti saat ini kan sudah pakai komputerisasi ya dokumentasinya, itu tulisannya batuk efektif buka kurung 5. Jadi dengan anggapan kalau batuk efektif 5 itu berarti batuk efektifnya meningkat, kayak gitu. Kalau pakai komputer itu pakai kode saja. Nah, ini contohnya, produksi sputum 5. Nah, produksi sputum 5 itu berarti produksi sputumnya menurun. Mengi 5, berarti menginya menurun. Itu kalau pakai dokumentasi yang digital. Kalau yang penulisan mahasiswa, kita pakai masih produksi sputum menurun ataupun mengi juga menurun ya. Kayak gitu penulisannya. Jadi jangan salah. Ini apa aja apa nih? Ada Kak Putri, ada. Ini aku record kok ya. Nanti aku share di YouTube ya, biar bisa dipelajari. Kemudian ini untuk luaran keperawatannya tadi kayak gitu caranya. Kita lanjut ke sama-sama Kakak. Kita lanjut ke cara penulisan intervensi keperawatan. Cara untuk penulisan intervensi keperawatan, cara mencarinya dulu aja ya. Cara mencari intervensi yang tepat untuk pasien kita. Caranya sama, kita langsung buka buku Siki. Buku Sikinya dibuka dulu. Kemudian dicari, di situ ada yang namanya tautan. Tautan, di belakang ada yang namanya tautan. Ya, di SLKI juga sama, ada tautan, kalau di Siki juga ada sama juga, tautan SDKI dan Siki. Sudah ketemu ya? Kita lanjut. Nah, kalau sudah kamu temukan tautan ini, di sini kan ada banyak sekali diagnosa ya. Mulai dari
A sampai Z itu ada semua. Coba kita tetap buka bersihan jalan nafas aja dulu, biar nafas. Di sini ada intervensi utama sama intervensi pendukung. Nah, bedanya apa, Kak? Nah, ketika kita menangani seorang pasien, kita fokuskan untuk menggunakan intervensi utama. Nah, di sini kan ada intervensi utamanya, ada latihan batuk efektif, manajemen jalan nafas, ada pemantauan respirasi. Kak, ini aku ambil semua nggak kira-kira? Jangan, cari satu yang sesuai dengan kondisi pasienmu. Contoh, semisal pasienmu itu batuknya tidak efektif, berarti intervensi utamanya yaitu di latihan batuk efektif. Nanti sambil dibuka, oh batuk efektif itu intervensinya seperti ini. Oh cocok atau tidak ya, nanti aku ajarkan. Kemudian intervensi pendukung ini gimana, Kak? Nah, intervensi pendukung ini bisa kamu tambahkan untuk melengkapi intervensi utama, atau jika intervensi utama itu tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan pasienmu, maka kamu bisa ambil di intervensi pendukung. Tapi tetap kita cari dulu intervensi utamanya, kalau nggak cocok, baru ke intervensi pendukung. Gitu ya. Coba sekarang kita buka intervensi utamanya, latihan batuk efektif. Sekarang kembali ke depan, di bagian depan setelah daftar isi, coba dicari yang namanya latihan batuk efektif. Daftar intervensi keperawatan, latihan batuk efektif itu halaman 142. Ya, udah ketemu? 142, latihan batuk efektif. Nah, di sini di latihan batuk efektif ini ada definisinya, tapi definisi biasanya nggak dimasukkan. Yang dimasukkan itu ada tindakannya. Nah, teman-teman, untuk latihan untuk intervensi itu kita sebagai perawat tidak bisa berdiri sendiri. Makanya kenapa di intervensi ini ada poin yang namanya kolaborasi. Untuk mengingat atau untuk mempermudah teman-teman, intervensi itu ingat isinya apa aja, ada singkatannya. Intervensi itu isinya ada OTEK atau O-nya itu observasi, T-nya itu terapeutik, E-nya itu edukasi, K-nya itu kolaborasi, ya. Nah, ini nih, dilihat di PPT ada observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Nah, observasi itu apa sih, Kak? Nah, observasi itu kita memonitor kondisi pasien kita. Kita monitor kondisi pasien kita itu kondisinya bagus atau tidak itu menggunakan metode observasi. Nah, observasi ini untuk mengumpulkan ataupun menganalisa datanya. Terus kata-katanya menggunakan kata-kata apa, Kak? Kalau diobservasi itu tidak boleh menggunakan kata kaji. Kata observasi sama evaluasi, itu nggak boleh. Kenapa? Dikarenakan kata pengkajian, kaji, observasi, evaluasi, itu letaknya di pengkajian, bukan di penulisan intervensi. Nah, observasi itu kata-kata yang dianjurkan adalah menggunakan kata periksa, identifikasi, monitor, itu yang untuk bagian observasi. Kemudian terapeutik. Nah, terapeutik itu adalah tindakan yang secara langsung dapat berefek memulihkan status kesehatan pasien dan mencegah perburukan kondisi. Kata-kata yang digunakan itu berikan, lakukan, dan lain-lain. Kalau edukasi, biasa ya kita untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pasien ataupun keluarga, itu edukasi. Kata-kata yang digunakan biasanya ajarkan, anjurkan, latih, seperti itu. Kemudian poin terakhir dari intervensi itu ada yang namanya kolaborasi, di mana kita menggunakan kata-kata kolaborasi, rujuk, atau konsultasikan, di mana kolaborasi ini kita bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lainnya seperti dokter, farmasi klinis, ahli gizi, dan lain-lain ya. Kemudian tadi balik lagi ke batuk efektif halaman 184 ya. Batuk efektif 142. Nah, di batuk efektif ini kan tadi ada observasi. Contoh observasinya
identifikasi kemampuan batuk. Nah, kita sesuaikan pasiennya ini ada keluhan batuk atau tidak. Kalau semisal di situ nggak ada keluhan batuk, ya tidak usah dikaji kemampuan batuknya, ya. Kalau semisal dia ada bilangnya kata-kata yang gini, pasien datang dengan sesak nafas, kemudian dahak sulit dikeluarkan, ya, pasien apa sih namanya, merasa beberapa hari ini sulit tidur. Nah, di situ kan ada kata-kata dahak sulit dikeluarkan, berarti berhubungan dengan kemampuan dia untuk batuk. Maka di observasinya bisa kamu lakukan terkait identifikasi kemampuan batuk. Jadi nanti ditulis di intervensinya observasi bawahnya identifikasi kemampuan batuk, gitu. Kemudian di sini poin kedua ada monitor adanya retensi sputum atau sputum yang tertahan. Di kasusnya ada nggak? Dahak sulit keluar, berarti kalau dahak sulit keluar ada dahak yang tertahan, maka kita tulis monitor adanya retensi sputum. Jadi yang ada di latihan batuk efektif ini tidak semuanya dimasukkan atau boleh dimasukkan semua juga nggak apa-apa kalau kamu nggak pegel nulisnya. Kalau aku, kita masukkan sesuai dengan kebutuhan pasiennya aja, ya. Kemudian contoh lagi, ini terapeutik. Ada atur posisi semipolar dan polar. Pasiennya di situ dijelaskan nggak posisinya seperti apa. Semisal posisinya belum diatur, dia sesak nafas, oke, kita kasih posisi semipolar dengan tujuan untuk meningkatkan ekspansi paru biar dia nggak sesek. Boleh, nanti di terapeutik tulis dulu atasnya terapeutik, bawahnya seret atur posisi semipolar gitu kan. Habis itu untuk edukasi, kamu lakukan edukasi enggak? Oh iya Kak, aku lakukan edukasi terkait batuk efektif. Maka di sini ditulis latih ya. Atau kan ini bawahnya ini ada nih, anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik nafas dalam yang ketiga. Itu atau gini, ajarkan batuk efektif. Nah, untuk di edukasi itu gitu boleh. Ajarkan batuk efektif. Kemudian untuk kolaborasi, kalau kolaborasi itu kira-kira pasienmu butuh nggak kalau dirujuk atau kolaborasi dengan dokter? Oh, butuh Kak. Berarti tulis aja di sini. Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran. Mukolitik atau ekspektoran itu obat-obat untuk mengencerkan dahak jika perlu. Kita lanjut ya. Nah, ini kata-katanya, tapi nggak usah dipelajari ini nggak apa-apa. Kita langsung ke kasus aja. Aku kemarin share itu loh, Rek, yang kasusnya itu. Bentar ya. Bibi. Nah, ini untuk ini contohnya, ini kan kita udah ini apa ya bentuknya sudah pengkajian ya, udah dipetak-petakkan. Identitas kliennya siapa, tempat tanggal lahir, ini demografinya ya kita kaji. Kemudian DX medisnya juga kita harus tahu. Kenapa kita juga harus belajar diagnosa medis? Karena mulai dari patofisiologinya kalau kamu runtut itu nanti bisa kamu ketemu diagnosa yang muncul ya, diagnosa keperawatan yang muncul. Makanya kenapa kita harus belajar diagnosa medis itu salah satunya itu. Kayak bikin pathway gitu ya. Nanti kalau bikin pathway ujung-ujungnya nanti ketemu sama diagnosa yang harus segera kita atasi. Nah, untuk demografi ada data orang tua, data ibu ayah, masukkan. Kalau ada saudara kandung itu boleh juga dimasukkan. Nah, ini riwayat kesehatan. Nah, riwayat kesehatan itu ada keluhan utama. Keluhan utama itu apa sih, Kak? Keluhan yang membuat dia itu sampai dibawa ke rumah sakit. Ya.
Keluhannya adalah orang tua pasien mengatakan anak demam 3 hari, anak E mual dan muntah di rumah 3 kali, anak E tidak mau makan dan minum hanya sedikit, orang tua pasien mengatakan anak E memiliki riwayat mimisan. Berarti dia dibawa ke rumah sakit itu dikarenakan demam sudah 3 hari dan muntah di rumah 3 kali. Nah, riwayat penyakit sekarang, ini nih ya, riwayat penyakitnya pada tanggal 21 Agustus dibawa ke Rumah Sakit Puri Cinere karena demam 4 hari yang tak kunjung turun, kemudian dia nggak mau makan. Ini TTV-nya nih ya, ada suhu tubuh 39. Nah, makanya aku tadi suruh belajar untuk nilai normalnya. Kalau 39 suhunya normal atau enggak? Enggak ya, oke, enggak normal, berarti dia ada demam. Kemudian dilakukan cek HB-nya 12,8, HT-nya 38%, leukositnya 3.000, trombositnya 100.000. Nah, inilah kenapa tadi tak suruh ngafalin, normal enggak? Nah, ini hematokritnya terjadi kenaikan, leukositnya turun, trombositnya juga turun, akhirnya dia disuruh untuk rawat inap. Nah, kemudian ini ada yang ditanyakan terkait riwayat kehamilan dan kelahiran. Biasanya kalau semisal untuk anak-anak, itu ditanyakan seperti ini, itu tujuannya apa? Ditakutkan ada keterlambatan tumbuh kembang, atau ada masalah di proses persalinannya yang mengakibatkan anak tersebut sakit sampai sekarang, makanya dikaji. Kalau semisal dari prenatal tuh pas waktu hamil, kemudian pas Natal, pas lahirannya, sama setelah melahirkan nggak ada masalah, berarti nggak ada hubungan sama riwayat kehamilan dan kelahirannya. Kemudian riwayat kesehatan yang lalu, itu juga ditanyakan. Pernah dirawat, pernah dioperasi, gitu-gitu ditanyakan. Yang penting lagi adalah riwayat alergi, itu wajib untuk ditanyakan ya. Alergi makanan, alergi obat, itu harus ditanyakan. Kemudian riwayat penyakit keluarga itu juga ditanyakan. Kita harus tahu ini pasiennya itu ada riwayat penyakit apa di keluarganya. Semisal ada riwayat penyakit kejang gitu-gitu itu ditanyakan. Nanti dituliskan di sini di riwayat penyakit keluarga. Nah, kalau genogram ini untuk menyusun komposisi yang ada di dalam keluarga yang tinggal dalam satu rumah ya. Itu genogram. Nanti ada waktunya sendiri aja untuk belajar genogram ya. Kemudian di sini ada riwayat imunisasi. Nah, untuk anak-anak itu biasanya riwayat imunisasinya dikaji. Kalau semisal orang tuanya lupa, Kak, gimana nulisnya? Riwayat imunisasi, terus orang tuanya lupa, berarti ditulis seperti ini. Data tidak dapat dikaji dikarenakan orang tua lupa. Ya, data tidak dapat dikaji karena orang tua lupa. Jangan ditulis shred gitu aja, jangan. Nanti dikira dosennya itu kamu nggak melakukan pengkajian, padahal sudah kamu lakukan pengkajian, memang nggak ada datanya. Ditulis saja data tidak terkaji dikarenakan orang tua lupa, kayak gitu. Nah, kayak gini nih, riwayat tumbuh kembang itu kan nggak semua orang tua ingat ya. Berguling 4 bulan. Kalau dia lupa ya berarti di shred tidak terkaji gitu, tidak terkaji. Tidak terkaji gitu aja ya. Kalau di shred gitu aja mindset dosen tuh kamu tidak mengerjakan atau tidak kamu lakukan pengkajian. Riwayat nutrisinya dikaji. Nah, ini kemudian riwayat psikososial dari keluarganya ini harmonis atau enggak, spiritualnya gimana. Kemudian kalau anak-anak itu dikaji juga terkait reaksi hospitalisasi, karena biasanya anak-anak itu kan takut ya, trauma kalau masuk rumah sakit. Kira-kira ada nggak pengalaman yang mungkin pada saat dia dulu dirawat itu tidak menyenangkan sehingga anaknya itu trauma dan lain-lain. Itu dimasukkan. Nah, ini pengkajian fisik. Sudah diajari dosennya belum, Rek, pengkajian fisik? Sudah diajarkan belum? Chat di kolom komentar. Udah diajarin untuk memeriksa pemeriksaan fisik, pengkajian fisik? Udah kakak, tapi untuk sekarang itu pakainya yang head to toe, bukan pakai yang sistem. Oh, pakai yang kepala gitu ya, kepala, Iya, mata gitu ya, ya. Oke, berarti ini masih yang lama aku. Oke, nanti kita belajar pengkajian fisik ya. Jadi kita pakainya head to toe boleh. Nah, di kepala itu ada apa nih? Rambutnya warnanya apa? Ada benjolan atau tidak? Kemudian ada massa atau tidak? Terus matanya kayak gimana?
Itu nanti dikaji dari atas sampai bawah ya. Nah, dari pengkajianmu itu tadi sesuaikan dengan kasus yang diberikan. Kalau memang ada masalah, itu nanti yang kamu analisa. Nah, kita skip dulu ya. Ini soalnya pengkajiannya menggunakan sistem. Nah, kalau pengkajian fungsional itu biasanya kita kaji terkait kondisi pada saat sebelum dan sesudah sakit. Ada perubahan atau tidak dari segi oksigenasi, nutrisi, cairan dan elektrolit, kemudian eliminasi, istirahat dan tidur. Nanti aku kirim format pengkajian yang baru ya. Nanti tak pelajari terus tak buatkan materi terkait PEMFIS ya. Kemudian ada personal hygiene, aktivitas mobilitas fisik itu dikaji. Ada perubahan enggak kira-kira gitu ya. Kemudian setelah itu, nah ini yang penting juga. Pemeriksaan penunjang, hasil labnya itu masukkan teman-teman. Dan sampingnya ini berikan nilai normal. Jadi untuk mengetahui atau patokan teman-teman, ini data yang hasilnya ini tuh normal atau tidak. Kayak gitu ya. HB 12,8. Oh, nilai normalnya 11 sampai 13. Interpretasinya langsung kamu cari nih di sini. Interpretasinya apa? Oh, normal, turun, naik. Itu nanti dicari. Kak, nyari nilai normalnya gimana? Banyak sumber. Nanti coba cari di Google aja nggak apa-apa. Aku juga ada sih buku terkait hasil-hasil nilai normal gini. Nanti coba aku cari lagi, nanti aku share ya buat patokan teman-teman. Hasil labnya sudah dimasukkan. Kemudian pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik itu contohnya pasiennya dilakukan pemeriksaan selain pemeriksaan fisik enggak? Contoh ronsen, kemudian dia di USG atau CT scan untuk menunjang dari hasil pemeriksaan dari penyakit yang dia alami. Nah, program terapi ini juga jangan lupa teman-teman masukkan. Dia dapat apa nih pas dirawat? Infusannya apa? Obat-obatan yang diminum apa? Itu masukkan di program terapi. Nah, kita masuk ini di inti permasalahannya kita belajar terkait analisa data. Tadi aku bilang, analisa data itu kita kelompokkan sesuai dari permasalahan yang muncul. Ya, ini di sini permasalahannya dia tadi ada demam ya, demam 3 hari. Maka data yang dimunculkan ada data subjektif. Data subjektif itu didapatkan dari hasil kita melakukan wawancara atau pengkajian kepada pasien atau kepada keluarga. Jadi data subjektif itu yang diucapkan oleh pasien atau keluarga. Nah, di sini DS-nya itu orang tua mengatakan anak demam sudah 2 hari tak kunjung turun ya. Kalau data subjektif lagi berarti bisa jadi gini kata-katanya. Selain orang tua mengatakan, klien mengatakan atau pasien mengatakan, orang tua mengatakan, itu data subjektif ya. Kemudian ada data objektif. Data objektif itu data hasil dari kamu melakukan pemeriksaan fisik ya. Data objektifnya apa aja, Kak? Nah, data objektifnya disesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau di sini ada kata-kata pasien atau orang tua mengatakan dia anaknya demam, berarti di objektif itu harus ada data suhu ya. Data suhunya harus dimasukkan. Kalau aku lebih prefer di objektif itu kita hasil TTV-nya, baik tekanan darah, nadi, nafas, suhu, itu tak masukkan semua di DU. Jadi kayak gini ya, TD, THRR itu dimasukkan semua di suhu. Kemudian kondisinya pasiennya seperti apa, itu masukkan. Kemudian kesadarannya apa, kompos mentis, somnolen, apatis, masukkan ya. Kita sesuaikan. Kemudian etiologi. Etiologi itu kira-kira perjalanannya kenapa kok sampai terjadi atau sampai muncul hipertermia, sampai muncul diagnosa hipertermia atau pathway-nya seperti apa. Nah, di sini kan ada DHF ya. DHF itu pathway-nya virusnya masuk ke tubuh, terjadi infeksi, infeksi ini meningkatkan suhu tubuh sehingga muncullah diagnosa hipertermia ya. Jadi etiologi itu runtutan dari masalahnya.
Loh, caranya gimana, Kak? Aku nyari etiologi. Nah, caranya gampang. Untuk mencari etiologi itu, contoh, di situ tadi kan ada diagnosa medis ya, sudah disebutkan. Demam berdarah, pasiennya demam. Tinggal dicari aja di Google. Kenapa pasien dengan demam berdarah mengalami demam? Kalau kamu tulis cuma seperti itu, nanti yang keluar itu blogspot, script, ya, blogspot, script, Akademia Edu, slide share, gitu-gitu. Yang tidak bisa kamu gunakan untuk menjadi sumber. Nah, caranya gimana, Kak? Yang bisa biar digunakan untuk menjadi sumber? Tinggal kamu ketik aja di Google tadi ya, kenapa pada pasien DBD mengalami demam, ditambahi belakangnya gini, adalah PDF. Kasih PDF di belakangnya. Kalau kamu kasih PDF, yang muncul itu jurnal-jurnal. Jadi nanti kamu bisa baca tuh di situ. Oh, ternyata pasien DHF demam itu jalannya seperti ini. Baru nanti kamu buat panah-panah ke bawah seperti yang dicontohkan ini, gitu ya. Jadi caranya gitu tadi. Terus ini, yang di bawahnya ini diagnosanya resiko ketidakseimbangan elektrolit. Nah, carinya kayak gini, kenapa pada pasien DBD mengalami ketidakseimbangan elektrolit? Adalah PDF. Gini, gini loh Kak Ayu, eh, cara untuk mencari etiologi, tadi kan masih bingung ya. Banyak teman-teman mahasiswa yang WA aku, Kak, nyari etiologi itu caranya gimana? Nah, dari kasus yang diberikan, itu kan biasanya ada diagnosa medis yang muncul ya. Maksudnya diagnosa medis, dia tuh sakitnya apa? Entah pneumonia, TBC, DHF, anemia. Nah, kalau kamu pengen tahu kenapa pada pasien demam berdarah atau kenapa pada pasien anemia itu bisa mual muntah, itu tinggal dicari seperti ini, caranya keywordnya di Google. Kenapa pasien dengan DBD mengalami demam adalah PDF. Jadi belakangnya tuh ditambahi PDF. Karena kalau tidak kamu tambahi PDF belakangnya, pencarianmu, searchingmu, apa sih namanya, hasil pencarianmu di Google, itu yang muncul nanti lamannya tuh laman script, ya, script, blogspot, Akademia Edu, slide, slide share yang memang tidak bisa kamu gunakan untuk jadi sumber. Tapi kalau kamu tambahkan PDF di belakang kata pencarianmu itu, nanti yang muncul kan jurnal-jurnal. Nah, kalau jurnal-jurnal itu datanya lebih kuat dan bisa kamu jadikan sumber gitu ya. Itu tips dari aku. Aku dari dulu sampai sekarang kalau nyari kayak gitu. Kenapa pada pasien ini, Kak, boleh ulang yang keyword pencarian. Coba ini aku bisa masuk ke ini nggak ya? Ya, aku bisa masuk masuk ke nih bentar. Chrome itu bisa di ini. Oh, ini bisa. Ya, tak tak contohkan langsung aja ya. Nah, muncul ya. Nih, kita buka Google. Bentar, remote. Kita buka Google. Nah, di sini ya, contoh ya gini ya. Kita sekarang cari kenapa pasien demam berdarah itu kok demam ya. Tulis saja seperti ini. Kenapa pasien dengan DBD mengalami demam PDF. Nah, belakangnya kasih PDF belakangnya ya. Enter. Coba kita lihat ya. Yang keluar itu jurnal semua. Kalau kita kasih PDF, yang keluar itu jurnal semua nih. Analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian demam. Artikel penelitian, studi kasus pada pasien demam berdarah. Nah, ini nanti kamu buka nih satu-satu nih. Kita lihat mana datanya yang menunjukkan kenapa kok pasien-pasien eh, demam berdarah itu mengalami panas tinggi. Nah, kayak gini nih caranya ya. Nih, coba kalau PDF kayak gini nggak apa-apa. Kan kita cuma nyari etiologi, nggak nyari sumber dari LP. Beda lagi kalau nyari sumber dari LP ya. Kita lihat dulu. Nah, sebentar ya. Nah, di sini kan ada
data nih, ini ya. Kita cari dulu. Nah, nih di patogenesis ya. Patogenesis itu perjalanan penyakit. Ya, ini dibaca nanti. Kenapa pada pasien dengan dengan demam berdarah itu mengalami demam? Nah, ada kayak gini-gini nih, dijelaskan di sini. Tinggal kamu baca virusnya itu menginfeksi apa, gitu-gitu. Nanti bisa kamu simpulkan untuk mengerjakan etiologi ya. Caranya begitu. Coba Kak, kalau semisal di belakangnya Kak, jadi langsung dibaca di bagian patogenesis. Iya, kalau nyari etiologi dari sebuah penyakit, itu cari langsung di patogenesis atau patofisiologi gitu ya. Jangan lari kemana-mana. Kemudian, contohnya gini lagi. Contohnya, kalau semisal belakangnya nggak aku kasih PDF, coba ya. Nggak aku kasih PDF belakangnya. Aku hapus ya. Nih, coba. Yang keluar pasti dia website-website yang tidak bisa kamu gunakan untuk menjadi sumber. Ya, contohnya nih, Dinkes Bandung, Siloam Hospital, Mitra Keluarga, Halo Dokter, Halo Dok, ya. Ya, kayak gini kan nggak bisa kamu pakai. Makanya kenapa aku bilang kalau pencarian seperti itu, belakangnya ditambahkan PDF dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita pencariannya itu yang dikeluarkan sama Google itu penelitian-penelitian, bukan artikel-artikel biasa. Gitu ya? Paham ya sampai sini ya? Untuk mencari etiologi. Kemudian satu lagi. Oke, satu lagi. Ini kelihatan nggak di sini? Ini poin ada poin alat nih, Rek. Kelihatan nggak? Alat. Kelihatan? Nah, ini tuh ada berbagai macam fitur, di mana ini tuh bisa kamu cari jurnal yang kamu cari itu bisa kamu atur waktunya. Ini ada tulisan sembarang waktu, kamu klik. Nah, di sini kan ada 1 jam terakhir, 24 jam terakhir, sampai rentang tertentu. Kalau sekarang kan dibutuhkan jurnal yang 2020 sampai 2024, klik rentang tertentu, ya, rentang tertentu. Nah, di sini tahunnya kamu setting 2020 sampai 2024. Nah, nanti yang muncul itu cuma tahun-tahun itu tok, Rek. Nah, nanti lebih memudahkan kamu dalam melakukan pencarian jurnal-jurnal ataupun sumber-sumber terbaru. Begitu pula kamu kalau mau nyari LP-LP, kamu screening dulu pakai alat, tadi ya, alat di atas tadi, terus tentukan batas waktunya. Paling aman pakai 2020 sampai 2024 karena masih 5 tahun. Nanti seret muncul semuanya yang masih baru-baru. Nggak ada nanti yang tahun 2011, 2010 itu nggak ada. Karena ini kita sortir. Gitu ya. Ini sedikit tips-tips-tips. Kemudian kita balik lagi ke kasus. Oke. Nah, kemudian di poin masalah ini kita tuliskan diagnosanya apa. Kemudian ini ada D0130, itu tuh kode dari diagnosa ya. Jadi nanti ada di SDKI itu ada kodenya sendiri-sendiri ya. Jadi masing-masing diagnosa itu beda-beda. Ingat-ingat data subjektif itu data yang diberikan oleh pasien atau data yang diucapkan oleh pasien dan keluarga. Kalau data objektif itu data yang kamu dapatkan dari hasil pengkajian ya. Bedanya seperti itu. Kemudian, nah, ini ada diagnosa lain ya, diagnosa lain. Nah, ada banyak diagnosanya. Tadi caranya apa ya? Kita kelompokkan. Tadi kan ini yang atas ini permasalahannya di termoregulasi atau di suhu. Makanya suhu apa diagnosanya hipertermia. Yang bawah ini ada masalah di cairan dan nutrisi. Kenapa? Karena pasiennya muntah-muntah ya. Makanya dikelompokkan datanya muncullah diagnosa resiko ketidakseimbangan elektrolit kayak gitu. Kemudian ada diagnosa resiko perdarahan. Loh, kok bisa, Kak? Kita lihat.
ada nggak datanya yang mengarah kira-kira pasiennya ini beresiko mengalami perdarahan? Oh iya Kak, ada. Mana? Tadi ada trombosit yang turun. Jadi hasil labnya dimasukkan yang mengalami abnormal tadi masukkan ke sini di DO ya. Kemudian tadi dia ada mengatakan riwayat mimisan, itu dimasukkan di DS. Sama caranya. Ini kenapa kok pada pasien-pasien DBD mengalami trombositopenia atau penurunan trombosit? Ditulis aja sama. Kenapa pasien DBD mengalami penurunan trombosit PDF gitu aja. Langsung muncul semuanya, tinggal kamu rangkum ya. Teman-teman nggak usah berkecil hati, pengerjaan diagnosa itu membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu untuk paham. Aku dulu juga sama seperti kalian, belajar meraba-raba, malah nggak ada yang bimbing ya, belajar sak senengku sendiri ya. Kalau sekarang udah bisa lihat dari mana-mana, ada YouTube dan lain-lain untuk tempat teman-teman belajar. Jadi nggak usah berkecil hati. Nah, untuk prioritas diagnosa keperawatan, itu penentuannya gimana, Kak? Kalau aku dulu, penentuan diagnosa keperawatan itu aku cari yang sekiranya mana, kalau tidak kamu atasi terlebih dahulu, itu akan mengakibatkan kematian. Gampangnya seperti itu. Tapi sekarang sudah ada teori ya. Teorinya itu menggunakan prinsip ABC atau CAB. ABC itu apa, Kak? CAB itu apa? ABC itu untuk pasien-pasien tanpa atau tidak ada henti jantung dan tidak ada henti nafas. Maksudnya masih ada nadi, masih ada nafas pakai prinsip ABC. Kita cek airway-nya atau jalan nafasnya, kemudian kita cek breathing-nya, baru kita cek sirkulasinya. Itu kalau pasien yang masih ada nadi, masih ada nafas. Oh, airway itu apa sih? Airway itu jalan nafas. Airway itu mana aja, Kak? Mulai dari hidung, laring, faring, bronkus, bronkiolus, trakea. Itu jalan nafas. Ada masalah nggak di situ? Oh, nggak ada masalah, Kak. Clear. Nggak ada batuk, nggak ada asma, nggak ada seputum. Kita lanjut ke breathing-nya, kita lihat, pasiennya sesek nafas nggak? Oh iya Kak, sesek, tapi nggak ada gangguan di jalan nafas, tapi dia sesek nafas. Berarti ada masalah di B-nya. Maka kamu dahulukan yang masalah B, masalah breathing-nya dulu, daripada masalah sirkulasi. Karena algoritma tadi A, B, C. Airway dulu, setelah itu breathing, baru ke sirkulasi. Kalau breathing-nya nggak ada masalah, dia nggak sesek, Kak. Tapi dia ada penurunan tekanan darah, dia ada kehilangan cairan banyak, berarti ada masalah di C-nya atau di sirkulasi. Baru itu yang kamu kerjakan, ya. Contoh ini, di sini diagnosanya ada resiko perdarahan, resiko ketidakseimbangan elektrolit, sama hipertermia. Ini yang kita dahulukan yang resiko perdarahan. Kenapa? Karena pasiennya mengalami penurunan trombosit, teman-teman tahu sendiri ya, trombosit itu untuk pembekuan darah. Kalau trombositnya turun, pasiennya itu berpotensi terjadi perdarahan yang tidak bisa berhenti atau perdarahan terus-menerus. Maka diagnosa resiko perdarahan ini kita utamakan untuk diatasi dengan tujuan agar pasien tidak sampai terjadi perdarahan. Kalau pasiennya terjadi perdarahan, bisa mengakibatkan kematian. Seperti itu. Kemudian baru kita atasi resiko ketidakseimbangan elektrolitnya. Dibuktikan dengan muntah, ya. Jadi perdarahan sama elektrolit ini sama-sama cairan juga. Tapi kita harus pilih kira-kira mana yang harus diatasi terlebih dahulu. Yang atasi terlebih dahulu itu perdarahannya, ya. Baru ketidakseimbangan elektrolit. Nah, resiko ketidakseimbangan elektrolit nomor 2, baru hipertermia. Hipertermia atau kenaikan suhu dijadikan prioritas yang ketiga, dikarenakan hipertermianya masih suhunya tidak terlalu tinggi, di 38,5, dan dengan harapan ketika kita atasi dari ketidakseimbangan elektrolitnya, maksudnya kita pasang infus, kita motivasi untuk minum, dengan harapan nanti suhunya bisa
turun. Dia panas ini gara-gara proses infeksi dan kehilangan cairan. Nanti prioritas diagnosa keperawatan itu bahkan ya teman-teman ya, sampai semester 7, semester 8 itu masih ada yang belum bisa menentukan prioritas diagnosa. Dan masih salah-salah terus itu bawahnya. Jadi memang butuh waktu, butuh jam terbang, butuh jam tayang. Ya, butuh jam tayang untuk kamu tuh bisa langsung baca soal, set, oh ini diagnosanya ini prioritasnya ini tuh butuh waktu. Jadi pelan-pelan belajarnya, biar nanti ya kamu bisa, apa ya namanya ya, bisa menyerap ilmunya, karena ilmu 3S ini kita pakai sampai nanti ya. Mau kamu ngelamar kerja, mau kamu udah kerja, itu dipakai semuanya. Jadi kalau semisal ngerjain sampai kamu nyewa joki dan lain-lain tuh sayang, Rek. Sayang uangnya sama sayang waktumu juga. Nanti kamu nggak belajar, kamu nggak bakal bisa ya. Kemudian setelah masuk ke prioritas diagnosa keperawatan, kita masuk ke rencana asuhan. Nah, rencana asuhan keperawatan untuk tabel itu biasanya beda-beda. Ada yang udah jadi satu semua dari kriteria hasil, intervensi, implementasi jadi satu. Ada yang dipisah-pisah. Nah, kalau aku ini masih versi yang dipisah antara rencana asuhan dengan implementasi. Nah, di rencana asuhan itu ada yang namanya tanggal dan jam. Ini wajib untuk disertakan ya, tanggal berapa, jam berapa. Kemudian nomor DP itu nomor diagnosanya berapa. 1, 2, 3, 4 sesuai dari yang di atas tadi. Kemudian tujuan dan kriteria hasil. Nih, cara penulisannya seperti ini ya. Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama berapa kali berapa jam, resiko perdarahan menurun. Nah, ini kodenya diikutkan juga. Kriteria hasilnya, kalau yang ini dituliskan membaik, menurun, dituliskan juga sama dituliskan scoringnya ya. Scoring paling maksimal itu di angka 5. Jadi kondisi terbaik pada pasien itu di angka 5 nih kriteria hasilnya. Kemudian untuk intervensinya, tadi kita nyari di Siki, kita lihat mana yang cocok, kita buka satu persatu, baru ditulisnya seperti ini. Observasi, ya, tulis dulu observasi, tindakan observasimu apa aja nih, kita lihat. Ada monitor tanda gejala perdarahan, monitor hematokrit dan hemoglobin, monitor TTV, monitor platelet atau trombosit. Nah, terapeutiknya apa nih? Batasi tindakan, ya. Batasi tindakan, pertahankan bed rest. Ini tadi sesuai dengan Siki ya, bukan kita ngarang sendiri, tapi kita sesuaikan dengan Siki. Kemudian ada edukasinya apa ya, edukasinya apa masukkan, kemudian kolaborasinya apa. Jadi untuk intervensi itu lengkapi observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasinya ya. Jadi masing-masing harus ada meskipun perwakilan cuma 1 atau 2 intervensi, tapi empat-empatnya itu harus dicantumkan. Nah, ini untuk diagnosa yang selanjutnya sama, kita pakainya manajemen cairan, terus observasinya apa, terapeutiknya apa, kemudian, ini harusnya kurang nih ya, ini kurang nih, kolaborasi sama edukasinya nggak dimasukkan. Kemudian manajemen hipertermia untuk yang mengatasi demamnya, ini ada observasi, terapeutik, kerja kolaborasi, ini edukasinya kurang dimasukkan. Harus dimasukkan semua 4 poin ini ya. Kemudian setelah kita intervensi, intervensi itu kan baru rencana, belum dilakukan. Nah, perencanaannya itu namanya implementasi kok perencanaannya. Eksekusinya atau sudah dilakukan itu namanya implementasi keperawatan. Nah, cara penulisan implementasi keperawatan sama, nomor diagnosanya berapa, kemudian tanggal dan jam. Nah, ini yang salah di tempatku ini belum ada jamnya. Teman-teman jangan lupa jamnya. Jam 8 melakukan pemeriksaan TTV. Nah, responnya itu ditulis. Respon itu maksudnya hasil dari implementasimu itu apa. Melakukan pemeriksaan TTV kan berarti ada hasil TTV-nya dong. Nah, kita tulis TTV-nya berapa, TD-nya berapa, suhunya berapa, berapa, RR-nya berapa, itu kita tuliskan ya. Kemudian ini ada intervensinya memonitor hasil lab ya. Memonitor hasil lab. Berarti kamu masukkan hasil labnya. Ini harusnya kalau kayak gini tuh disesuaikan gini ya, Rek ya. Disesuaikan. Atau kalau mau gampang, contohnya ada yang kayak gini. Ini hasilnya seperti ini, ditaruh langsung di bawahnya. Contoh gini ya. Monitor TTV hasilnya di gini,
terus gini. Nah, kayak gini lebih apa ya? Lebih ringkes ya, lebih ringkes. Melakukan pemeriksaan TTV lebih gampang. Hasilnya apa? Nah, di bawahnya langsung gitu. Kemudian memonitor hasil lab, hasilnya ditaruh bawahnya langsung boleh, ya. Kayak gitu. Kemudian menganjurkan kepada keluarga pasien agar pasien bed rest. Nah, kalau ada kata-kata kayak gini, hasilnya gimana, Kak? Pasiennya kamu lihat. Kalau keluarganya sudah kamu anjurkan untuk pasiennya tetap bed rest, kita lihat pasiennya bed rest nggak? Oh iya, pasien tampak lemas, terbaring di tempat tidur atau bed rest, kemudian samping tempat tidurnya terpasang nggak, pagernya? Oh iya terpasang. Kemudian menganjurkan kepada keluarga pasien agar memberi minum pasien secara bertahap. Kalau kata-kata kayak gini, hasilnya gimana? Pasiennya mau minum 3 sendok air putih atau mau minum berapa? Itu nanti ditulis di sini. Ini kayak gini, titik hasil. Nah, tanda petik 2. Nah, kayak gini ya. Dituliskan di situnya. Oke. Ini kan ke capture. Nah, kayak gini ya. Paham nggak dari sini, Rek? Ayo, paham nggak? Dari penulisan implementasi. Implementasi itu apa ya? Kopasnya dari intervensi, cuma kata-katanya itu ditambahi me. Yang atas kan lakukan, monitor, di bawahnya tinggal memonitor, melakukan, mengkaji, kok mengkaji, menganjurkan, kayak gitu-gitu ya. Jadi katanya sudah kata kerja, bukan kata perintah lagi. Terus jangan lupa setiap selesai satu kalimat kamu melakukan tindakan, kamu berikan hasilnya ya. Hasilnya kayak gini nih harus kamu berikan. Bisa kamu sisihkan di beda beda kolom tergantung masuk kampus masing-masing ya. Ada yang disisihkan di beda kolom seperti ini, ada yang dituliskan langsung di bawahnya ya. Ini untuk implementasi. Iya Kak, diimplementasi itu yang diajarkan dosenku diimplementasi hasilnya langsung di bawahnya Kak. Jadi kolom sampingnya langsung evaluasi. Iya, sama aja. Sama aja. Jadi responnya itu langsung dimasukkan di implementasi, sampingnya langsung evaluasi. Gitu ya? Ya, sama aja kok Kak, sama aja. Nah, ini sama kita lanjutkan. Kemudian di kolom nah, masing-masing diagnosa itu biasanya kolomnya beda-beda ya, Rek ya. Kok kolomnya beda-beda. Di masing-masing hari untuk kolom implementasi itu berbeda. Jadi jangan dijadiin satu. Di masing-masing tanggal berbeda. Tadi tanggal 22, tanggal 23 bedakan lagi kolomnya ya. Kemudian untuk masuk ke evaluasi. Nah, evaluasi itu ada yang namanya SOAP. Biasanya yang paling gampang kita pakai itu SOAP. Nah, ini versi evaluasi menurutku ya, yang sudah tak pelajari selama ini itu pakai yang SOAP seperti ini. Nanti teman-teman boleh share. Nah, evaluasi itu dilakukan kapan sih, Kak? Kalau teman-teman bekerja, itu dilakukan setiap shift ya. Setiap kita pergantian shift itu dilakukan evaluasi. Jadi untuk mengetahui atau evaluasi dari tindakan yang sudah kamu lakukan saat kamu nge-shift tadi ya. S-nya itu isinya apa, Kak? S-nya itu isinya data subjektif dari pasien atau keluarga ya. Jadi tadi orang tua mengatakan OS memiliki riwayat mimisan. Nah, kemudian dari O-nya. O-nya itu data objektif. Data objektif itu kalau aku lebih prefer TTV aku masukkan semuanya, kemudian aku tambahkan data-data yang sesuai dengan diagnosanya. Ya, dari hasil pengkajianku yang sesuai dengan diagnosanya itu dimasukkan ke O. Contoh, KU-nya sakit sedang, kesadarannya apa, TTV-nya tekanan darah, heart rate, RR, mukosa bibirnya. Kemudian tadi kalau semisal ada masalah di cairan, turgor kulitnya seperti apa, CRT-nya seperti apa, kemudian hasil lab tadi, hasil labnya dimasukkan boleh nggak Kak? Boleh banget, nggak ada masalah. Masukkan saja yang penting sesuai dengan kondisi pasiennya ya.
Kemudian di A itu namanya analisa atau diagnosanya. Kalau aku, versiku itu ada masalah belum teratasi dan masalah sudah teratasi. OS itu orang sakit. OS itu orang sakit, Beb. OS orang sakit atau pasien ya. Orang sakit ya. Nah, untuk di A itu analisa, kalau untuk A-nya itu masalah belum teratasi atau masalah sudah teratasi. Ada juga yang versi dituliskan diagnosanya, semisal bersihan jalan nafas tidak efektif sudah teratasi atau belum teratasi, ya. Jadi ini tergantung dari apa sih namanya tabiat dari masing-masing kampus ya, karena memang belum disetarakan sama pihak PPNI-nya. Jadi ada yang ditulis diagnosanya, kemudian di belakangnya ditambahi sudah teratasi atau belum teratasi, ada juga yang dituliskan cuma masalah belum teratasi atau masalah sudah teratasi, gitu. Nah, terus P itu apa, Kak? Nah, P itu adalah planning ke depannya ya, planning ke depannya. Kira-kira dari kondisi yang kamu evaluasi ini, masalah yang belum selesai apa? Oh, dia itu tadi belum bed rest, misal. Oh, tadi itu kompresnya belum maksimal, berarti ditulis lagi aja, anjurkan atau lakukan kompres hangat kepada pasien, semisal kayak gitu. Kemudian, oh tadi minumnya tuh masih kurang Kak, harusnya sehari itu 2 liter, dia cuma minum 500, berarti minumnya kurang. Ditulislah di situ, anjurkan kepada pasien untuk minum air putih kurang lebih 2 liter per hari, misal kayak gitu. Kemudian pada pasien-pasien dengan demam berdarah, itu kan harus dilakukan pengecekan hasil lab setiap hari. Berarti di P-nya ditulis monitor hasil hasil laboratorium ya. Kemudian kalau semisal memang dia butuh untuk pengobatan, butuh obat-obatan dari dokter, ditulis aja kolaborasi pemberian obat apa. Semisal butuh antibiotik ya ditulis kolaborasi pemberian antibiotik dengan dokter kayak gitu. Nanti fungsinya swab ini adalah sebagai alat komunikasi antara kamu dengan teman shiftmu yang selanjutnya untuk mengetahui, oh pasien ini masalahnya yang belum selesai di sini, gitu ya. Jadi swab ini adalah media untuk berkomunikasi. Jadi jangan sampai swabmu itu nggak lengkap. Nanti kalau swabmu nggak lengkap, temanmu nanti kerjanya salah-salah ya. Temannya kerjanya salah-salah, nanti malah yang dirugikan dari pasiennya. Jadi kita tuliskan sedetail mungkin untuk swabnya ini tadi. Memang kalau pas waktu pembelajaran di kampus kita anggap biasa aja gitu ya, alah nulis swab aja kok. Tapi kalau di kerjaan itu kerasa banget, Rek. Kalau kamu nulis swabmu itu asal-asalan, temenmu tuh nanti kesusahan ya, kesusahan pas waktu melakukan asuhan keperawatannya. Nah, kayak gini. Nah, sama ya. Ini nanti tak kasih ke teman-teman. Nah, itu. Dulu tuh juga ada versi yang masalahnya tuh masalah teratasi sebagian sama belum teratasi. Kalau aku update update terbaruku, teratasi sebagian itu sudah tidak ada. Tapi kalau memang kampusnya masih pakai yang teratasi sebagian, boleh nggak apa-apa Kak Ayu. Maksudnya teratasi sebagian tuh gini, semisal dia itu ada masalah terkait mual muntah ya, mual dan muntah. Mualnya sudah selesai, tapi muntahnya belum. Berarti masalahnya teratasi sebagian ya. Jadi ada poin-poin yang sudah teratasi, yang poin sebagiannya belum teratasi itu namanya masalah teratasi sebagian ya. Kalau yang di versi yang aku, masalah yang seperti itu ada yang sudah teratasi sama ada yang belum, itu masuk ke masalah belum teratasi karena memang belum selesai semua masalahnya. Tapi boleh tergantung dari kampusnya ya, kalau memang aturannya dia pakai masalah teratasi sebagian ya nggak apa-apa ya. Berarti kalau versinya kampusnya Kak Ayu, masalah teratasi sebagian itu ada poin yang sudah selesai dan ada poin yang belum selesai. Kalau masalah belum teratasi, berarti semua masalahnya itu belum ada yang selesai kayak gitu. Berarti itu versi dari kampusnya Kak Ayu ya.
Nggak apa Kak Ayu, memang itu tadi kelemahannya apa? Kita tuh nggak distandarkan dari pihak PPNI-nya ya, belum ada standar. Jadinya kampus itu sesuai dengan kebiasaannya mereka kayak gitu ya. Nah, antara kampusku dengan kampus kakak ya berbeda, tapi maksudnya bedanya tuh nggak jauh, beda tipis-tipis aja, tapi tidak mempengaruhi intervensi yang kita lakukan, cuma di penulisannya atau dokumentasinya saja. Ya, jadi ingat-ingat untuk evaluasi itu subjektifnya apa? Kak, subjektifnya nggak ada, Kak. Gimana dong? Nah, kalau di subjektif evaluasi, tinggal ditulis seperti ini, shred, ya, dengan di data subjektif kalau pengkajian. Kalau pengkajian kamu tulis tanda thread seperti ini, itu kamu dikira tidak melakukan pengkajian. Tapi kalau dievaluasi, kamu tulis tanda strip seperti ini saja, itu berarti sudah memang tidak ada tanda subjektifnya, tidak ada data subjektifnya, gitu ya. Kemudian objektifnya tadi dimasukkan mulai dari kondisinya seperti apa, kesadarannya apa, TTV-nya apa, kemudian kalau mau dimasukkan dia ke pasang infus apa juga boleh, hasil lab-nya juga boleh ya. Kemudian A-nya itu analisa atau diagnosanya itu sudah teratasi atau belum teratasi atau tadi ada versi teratasi sebagian ya. Kalau yang P itu adalah perencanaan selanjutnya ya. Kalau masalahnya sudah teratasi, ya P-nya di strip. Kalau masalah sudah teratasi berarti tidak ada tindak lanjut, sudah selesai. Tapi kalau masalahnya di situ ditulis teratasi sebagian atau belum teratasi, ya di P-nya ini harus diisi kira-kira kamu sebagai perawat itu akan melanjutkan seperti apa untuk mengatasi masalah pasienmu. Nah, nanti dari P ini yang dibaca teman-teman yang lain, teman operan kita, teman yang shift siang atau shift malam. Oh, berarti selanjutnya aku harus melakukan tindakan ini nih, biar masalah pasiennya teratasi seperti itu ya. Oke, nah itu selayang pandang terkait SDKI, SLKI, dan SIKI ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh open open mic, boleh open mic. Ngobrol langsung aja nggak apa-apa ya. Boleh. Apa ada yang mau ditanyakan? Kakak izin tanya, Boleh. Apa? kalau untuk Soapie itu kayak gimana, Kak? Swapie. Nah, swapie itu bentuknya kayak gini, bentar ya. Kamu pakai swapie, tak, Kak? Iya, Kak. Pakai swapie. Udah di ini sih, udah masuk ke Soapie. Awalnya kan cuma Soap doang tuh dosennya yang ngajarinnya. Terus Hmm. sekarang-sekarang pakainya Soapie. Jadi itu tuh hampir mirip-mirip sih, cuma apa ya lebih lebih rinci, lebih rinci. Ya, bentar ya, aku carikan format Sewapi-nya biar bisa dilihat bareng-bareng. Bentar. Kok bahasa Inggris? Bentar ya. Nah, ini. Nah, Soapie itu sama kayak soap, cuma ditambahi IE di belakangnya, di mana nih? Kalau I-nya itu intervensi, ya, intervensi, kemudian E-nya itu evaluasi. Sebenarnya hampir sama aja. Di Swapie itu tadi kan yang P-nya itu kan perencanaan atau planning ya. Jadi kayak pengulangan, pengulangan. Saya tak carikan contohnya. Ini kok bahasa Inggris contohnya ya. Saya tak carikan yang bahasa Indonesia dulu. Nah, ini ada nih. Kalau Kak Ayu pakai swap atau swapie Kak Ayu?
swab Kak sejauh ini ya. Memang beda-beda kampus, beda-beda ini ya, peraturan. Jadi nggak apa-apa. Bentar ya. Ini objektif. Loh, kok. Terima kasih. Sebentar. Soapi. Nah, contohnya ini nih ya. Kita screen. Nah, S-nya itu subjektif, di mana catatan yang berhubungan dengan salah satu dari sudut pandang pasien ya. Ya, dari keluhan pasien itu masuknya di subjektif. Contoh nih, dia mengatakan keluhannya pusing, lemas, pandangan mata berkunang-kunang. Berarti di subjektifnya itu keluhan pusing, pasien mengeluh pusing, lemas, pandangan mata berkunang-kunang. Kalau objektif itu gejala klinis ya, data pemeriksaan fisik, hasil lab ya, itu masukkan semuanya. Contohnya nih, nah KU ibu baik, kesadaran komposmentis, TTV-nya berapa, head to toe kalau memang ada yang bermasalah dimasukkan. Nah ini karena dia ibu hamil, ada pemeriksaan palpasinya apa dimasukkan, DJJ-nya apa, hasil labnya dimasukkan ya. Kemudian asesmen atau analisa, yang A itu diagnosa. Nah, diagnosanya itu apa? Nah, kalau ini diagnosa maternitas, maka diagnosanya bentuknya seperti ini ya. Kalau diagnosa kita tadi ada masalah teratasi, masalah belum teratasi, yang maksudnya KMB ya, masalah teratasi, belum teratasi, ataupun masalah teratasi sebagian. Kemudian P, planning. P-nya itu rencana tindakan untuk mengatasi masalah, meliputi rencana konsultasi, rencana pemeriksaan lanjutan, rencana rujukan, rencana penkes, ataupun konseling. Nah, contohnya planning itu seperti ini. Nah, planning itu kita ambil dari hal-hal yang belum selesai dari pasiennya. Kita anjurkan kepada ibu untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat, anjurkan untuk mengkonsumsi vitamin setiap hari sekali, itu planning. Kemudian I-nya tuh implementasi. Implementasi itu pelaksanaan rencana tindakan tadi, ya. Rencana yang tadi ini kan rencananya banyak nih. Nah, I-nya tuh implementasi. Contohnya, menganjurkan kepada ibu untuk tidak melakukan pekerjaan yang terlalu berat. Jadi bentuknya kata kerja, menganjurkan kepada ibu untuk minum obat. Itu yang untuk implementasi. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Kemudian yang E-nya itu evaluasi. Evaluasi itu kita nilai efektif atau tidaknya tindakan yang sudah kita lakukan, ya. Caranya kayak gimana nih evaluasinya? Ibu mengerti hasil pemeriksaan, ibu melaksanakan semua anjuran dari bidan, ibu mau datang ke apa sih namanya? Mau datang ke pemeriksaan, ibu mau datang periksa 2 minggu lagi. Jadi intervensi, salah, SOAP tadi perencanaan, S-nya subjektif, O-nya objektif, A-nya itu analisa ataupun diagnosa, kemudian P-nya itu perencanaan atau planning atau intervensi, I-nya implementasi, implementasi itu yang kamu lakukan dari intervensi yang di atas, jadi kamu tulis ulang lagi, dan yang terakhir E itu evaluasi, ya. Jadi seperti itu. Kayak gitu nggak Kak Riham, yang kamu diajarinnya? I-nya itu implementasi bukan? Iya, Kak. Ya sama ya. Nah, tapi jadinya lebih ribet kalau pakai apa sih namanya? Pakai yang swap karena kita tuliskan berkali-kali gitu ya. Jadinya bolak-balik nulisnya, capek tahu ya. Varni itu nama penemunya, Kak. Nama penemu. Varni itu nama penemunya.
penemu dari ini loh, ini kan yang maternitas ya, untuk urusan yang manajemen di, maternity-nya. Gimana, paham nggak kalau yang untuk Soapie-nya? Nah, ini kalau Soapier, nah ada yang R juga nih, reassessment. Itu berarti kita lihat lagi apakah rencana tindakannya itu sudah efektif atau belum. Kalau tidak efektif, baru kita tegakkan diagnosa lagi ya. Ribet, makin bulet kalau kataku. Yang paling pas porsinya itu disoap. Udah kita lihat soapnya, kita lihat objektifnya, kita nilai dari subjektif sama objektifnya gimana, tinggal kita tentukan diagnosanya selesai, belum atau teratasi sebagian, baru kita lakukan planningnya. Kalau masalah teratasi ya planningnya nggak usah. Tapi kalau masalah teratasi sebagian atau belum teratasi ya planningnya wajib diisi. Ya, kalau Swapie tadi memang terkesannya itu lebih ribet dan muter-muter karena apa yang sudah kita lakukan. Tadi di atas kan ada kolom intervensi, kolom implementasi, dituliskan lagi, dievaluasi. Capek deh ya, capek banget di jalan kalau pakai Swapie. Tapi ya itu tadi tergantung kampus masing-masing, diikuti aja aturan mainnya ya. Itu terkait pembelajaran ASKEP. Nah, ini bisa teman-teman aplikasikan, bisa teman-teman aplikasikan kalau semisal teman ada latihan soal, mau nggak aku kasih kasus, kerjain oret-oretan aja, pakai di kertas, nggak usah ketik-ketik gitu. Kalian tentukan analisa datanya, terus diagnosanya apa, bikin etiologinya, terus intervensinya apa. Kayak gitu, oret-oretan aja buat latihan. Kalau mau nanti aku kirim kasusnya, teman-teman bikin format format biasa aja, pakai tulis tangan aja, heret-heretan nggak apa-apa. Nanti aku tinggal baca kira-kira yang mana yang kurang sebagai bentuk latihan ya. Mau, oke. Nanti aku kirim ya. Kak, misal kalau di RS terus masalah pasien belum teratasi semua, tapi tiba-tiba pasiennya pulang. Itu kita tulisnya gimana, Kak? Ditulis pasien teratasi, masalah teratasi. Kalau semisal pasiennya tiba-tiba pulang, meskipun kondisinya dia menurut kita atau penilaian klinis perawat ataupun dokter dia belum sembuh, tapi dia semisal minta pulang paksa, ya ditulis masalah sudah teratasi, di bawahnya P-nya pasien sudah pulang. Tulisannya gitu. Ya, mau gimana lagi, masa ditulis masalah belum teratasi tapi pasiennya udah kabur, udah nggak ada, ya tetap ditulis masalah sudah teratasi, di bawahnya pasien sudah pulang, gitu ya. Kalau di rumah sakit seperti itu. Ditulisnya dievaluasi ya Kak? Iya, ditulis dievaluasi, di swab kamu tulis, kemudian jadi kalau di keperawatan atau di rumah sakit itu ada dua yang kamu tulis, Rek. Ada yang namanya catatan tindakan keperawatan, itu benar-benar murni implementasimu mulai dari kamu datang, kamu pengkajian apapun itu, ngukur suhu, ngasih obat, itu ditulis semua detail di situ. Kalau swab itu hanya rangkuman saja. Kalau swab itu kan yang baca itu dokter, fisioterapis, ahli gizi, itu kan yang baca itu banyak banyak apa ya namanya, banyak tenaga medis yang lain atau penanggung jawab pasien yang lainnya. Kalau yang di catatan tindakan keperawatan itu yang baca selain kamu ya teman dinas operanmu tadi. Jadi nanti dia tuh datang, "Kamu habis operan, Kak, pasienku gini gini gini. Ini nanti ada obat jam segini ya, Kak." Gitu. Udah, nanti dia pas buka dokumentasinya, "Oh, ternyata Cita tadi udah ngasih obatnya jam segini. Oh, tadi pasiennya Cita sudah diambil darah belum?" Kepala ruangannya nanya kayak gitu semisal di shift yang kedua. "Sudah, Bu, ini sudah ditulis Cita di sini, datanya juga sudah ada." Itu ditulis semua lengkap di catatan tindakan keperawatan, biasanya ada di lembar belakang. Nanti hasil dari pengambilan darah itu baru ditulis di soap. Jadi ada 2 lembar, kalau di rumah sakit, kayak gitu ya. Kalau di proses pembelajaran, ya runtut aja, analisa, kemudian, penegakan diagnosanya apa, intervensinya apa, intervensi itu sudah include dengan kriteria hasil, baru ke implementasi, baru ke soap, gitu. Itu cara penuntutannya. Tapi nanti kalau kamu di rumah sakit, analisa pengkajian itu cukup sekali di awal, penentuan pas waktu pasien masuk, diagnosanya yang muncul berapa, semisal 3, ya diagnosa itu yang kamu kelola. Tapi kalau semisal di pertengahan jalan diagnosa itu sudah selesai, ya dihapuskan, dibikin masalah sudah teratasi. Atau mungkin saja di tengah perjalanan nambah diagnosa, ya ditambahin lagi, gitu. Kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau di RS berarti nanti pakainya yang mana, Kak? Swab, Swabie, atau Swabier? Swab, Kak. Kak Rihan pakai swab kalau di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit pakai Swabie, pakai Swabier kayaknya nggak cukup waktunya ya, karena perawatnya udah banyak tindakan, dokumentasinya pakai yang ribet, wah nggak nyampe, Kak, ya. Pengalamanku dulu, aku dulu kan kerja di rumah sakit itu masih pakai metode dokumentasi yang manual ya, yang tulis tangan, sementara aku satu kali shift itu megang pasien 8 anak-anak. Bayangin aja ya, aku megang satu anak-anak aja udah pusing, aku megang 8 anak. Itu kalau nulis dokumentasi, aku baru bisa duduk anteng nulis di jam setengah satu. Padahal operan harus di jam setengah dua. Jadi itu udah kebut-kebutan dari setengah satu sampai setengah dua untuk penulisan dari 8 orang yang aku pegang. Karena apa? Ya tindakannya banyak, aku nggak sempat buat nulis gitu. Nggak sempat buat nulis. Pinter-pinternya perawat yang kerja itu untuk nyolong-nyolong waktu buat mendokumentasikan. Itulah kenapa kalau kita kerja di rumah sakit, kamu PKL, kamu nurse, ataupun lagi terjun turun lapangan, itu harus punya catatan kecil. Karena apa? Kita itu gampang lupa. Kalau nggak kamu catat, kamu ngerjain yang lain, blank langsung hilang. Ya, jadi harus punya buku kecil. Misal pasienmu habis kamu TTV jam berapa, tulis jam segini TTV-nya segini, kondisi pasien segini. Nanti dokumentasinya belakangan nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah ada contekan di buku kecil itu tadi. Gitu. Kerja pun sama, punya contekan, tapi kalau perawat nggak mau beli buku kecil-kecil kayak mahasiswa. Biasanya kita asal aja nih, ngambil kertas yang ada, pakai kertas HVS. Yang penting nanti kalau udah selesai pulang, ya dibuang catatannya. Kalau mahasiswa kan, kalau pulang dibawa terus itu catatannya, memang butuh untuk belajar. Kalau kita ya udah selesai, ya dibuang ke sampah. Gitu. Ya, kenapa kita harus punya catatan? Biar nggak lupa. Kadang kita habis ngobrol apa aja, nanti selesai Zoom, udah lupa. Ya, kelemahan kita sebagai manusia itu gampang lupa. Itu. Nanti aku kirim soalnya, kalau semisal teman-teman nggak bisa ngerjain malam ini karena mungkin lagi capek atau lagi banyak kerjaan, nggak apa-apa, besok atau besok malam baru dikumpul nggak apa-apa, nanti aku coba koreksi. Dan, untuk penentuan diagnosa prioritasnya itu memang butuh waktu, jadi jangan berkecil hati kalau semisal kamu nanya, "Kak, ini bener nggak urutan diagnosanya seperti ini?" Nanya ke aku terus, "Oh enggak Dek, urutannya kayak gini." Itu nggak apa-apa, itu nanti proses berjalan sambil jalannya waktu, sambil sering kamu lihat, soal-soal ataupun kasus-kasus yang diberikan, nanti semakin terasa ya. Percaya, otak itu seperti pisau, semakin kamu asah setiap hari, dia semakin tajam. Tapi kalau kamu biarkan dia nganggur, tidak kamu asah, itu nanti dia tumpul dengan sendirinya ya. Makanya kita asah setiap hari minimal kalau mumpung teman-teman masih baru, masih belum, masuk ke dunia yang lebih rumit lagi ya, keperawatan yang lebih rumit lagi, biasakan untuk belajar rutin setiap hari, ya minimal 1 jam saja. Entah 1 jam itu teman-teman mau pisah jadi setengah jam, atau mau setiap 1 jam langsung itu belajar langsung nggak apa-apa. Kalau aku dulu setiap setengah jam sekali aku belajar, tapi aku jarak nih. Aku pulang kuliah, yang tadi diajarin di kuliah, itu aku review lagi di rumah, di kos-kosan. Setelah itu nanti habis maghrib aku belajar, sama pas waktu bangun jam-jam 3:30 subuh, itu aku review lagi, apalagi kalau mau ujian, biasanya aku 3 kali itu. Belajarnya setengah jam aja, jadi nggak perlu lama, ya. Pokoknya teman-teman mau belajar aja. Kak, nanti ada pembelajaran itu dosis obat nggak, Kak? Siapa tahu nanti Kak Cita ngasih soal juga biar kita bisa kerjain. Oke, gampang untuk dosis obat. Boleh nanti, kita, apa sih namanya, belajar untuk perhitungan dosis-dosis obat, itu sebenarnya mudah kok teman-teman, cuma memang yang bikin agak tricky atau agak bingung itu dari pengencernya aja ya. Kadang-kadang ada beberapa obat itu yang harus diencerkan dengan 10 cc, ada yang harus dengan 5 cc, kayak gitu-gitu. Nanti kita belajar ya. Kita jadwalkan ya Kak Putri ya, nanti belajar bareng Kak Riham dan yang teman-teman yang lainnya juga. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, kita akhiri, teman-teman istirahat. Besok kan sudah mulai kuliah lagi, belajar untuk persiapan kuliah besok. Nanti insya Allah aku setelah ini tak mengkondisikan bocilku dulu. Nanti aku kirim kasusnya.
nanti boleh dikerjakan, dikirim malam ini boleh ataupun besok malam juga boleh, ya. Dan insya Allah ini nanti videonya aku upload-nya besok ya, besok besok paling jam 10.00-an udah tayang di YouTube. Jadi nanti bisa teman-teman putar ulang kalau memang teman-teman pengen dipelajari lagi, gitu ya. Oke, Kak Riham ada pertanyaan, Kak Putri ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita akhiri terlebih dahulu. Ada? Enggak, Kak. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau selama iya, sama-sama. Kalau selama aku penyampaian ada salah-salah kata, semoga yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat. Jangan sungkan-sungkan untuk nanya ke aku, kita sama-sama belajar. Pokoknya kalau kamu mau belajar insya Allah usaha itu, hasil tidak mengkhianati usaha ya. Pokoknya belajar terus aja, jangan sampai berhenti untuk belajar. Tetap belajar ya. Kalau mau persiapan, misal sekarang kan aku masih baru nih Kak, aku pengen belajar terkait kasus, kayak gitu-gitu boleh. Lihat live TikTok aku, di situ kan banyak bahas soal-soal sambil latihan. Jawab salah nggak apa-apa, nanti lama-lama juga benar sendiri. Semuanya butuh proses ya. Oke, aku akhiri terlebih dahulu. Maaf atas kesalahan yang telah aku perbuat. Kita lanjut diskusinya di chat ya teman-teman ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.